Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video profil dari aplikasi kita, yaitu Iklimesia. Iya. Selanjutnya untuk PowerPoint-nya akan dilanjutkan oleh Mas Fahri. Oke, terima kasih Mas JJ. Tadi maaf tadi digantikan itu moderatornya oleh Mas JJ. Terima kasih Mas JJ. Untuk Iklimesia dijelaskan nanti oleh Saudara Satria. Next dulu Mas. Halo. Iklimesia merupakan sebuah platform perkumpulan para relawan untuk menjaga iklim Nusantara demi negeri yang sehat, baik itu kegiatan yang berupa represif dan preventif. Adapun solusi yang diberikan Iklimesia adalah menyatukan orang-orang yang sadar lingkungan, terutama lingkungan terdekatnya, sehingga apabila diadakan kegiatan yang berkaitan dengan iklim dan lingkungan, akan diberikan sebuah unggahan postingan dan secara otomatis user yang di sekitar postingan akan mendapatkan notifikasi. Dengan adanya platform relawan iklim dan lingkungan secara terpusat, diharapkan Indonesia tidak akan kekurangan masyarakat yang peduli akan kesehatan ibu pertiwinya. Terima kasih. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh kawan saya. Ya, selanjutnya tipografi. Pada web ini kita menggunakan web tipografi dengan Masterat sebagai teksnya. Tipografi atau seni dalam menulis pada website Iklimesia menggunakan font yang mungkin bagi para user interface sangat familiar dengannya, yakni font Montserrat. Font Montserrat tersebut dikembangkan oleh dan didesain oleh Julia Ulanovsky, Sol Matas, Juan Pablo del Peral, Jacques Le Bailly. Gaya penulisan yang diberikan font Montserrat meliputi sebagai berikut. Terdapat beberapa jenis style: regular, semi bold, italic, extra bold, bold italic, dan black. Selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya Mas Agung. Yes. Selanjutnya yaitu ikon-ikon. Ikon-ikon yang terdapat pada Iklimesia menggunakan ikon tag dari fontawisom.com. Tidak ada kespesialan dari arti ikon yang terkandung semuanya memberikan gambaran fungsi pada umumnya. Seperti ikon rumah memberi gambaran fungsi beranda, edit dengan sebuah ikon pensil, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang filosofi logo dari Iklimesia, yaitu yang pertama ada lingkaran, yaitu sebagai bumi yang menggambarkan tempat kita tinggal. Nah, yang kedua itu ada atmosfer atau udara, di mana itu ruang hampa putih antara lingkaran dan pohon mengartikan atmosfer yang mengelilingi bumi beserta isinya.
Yang kemudian di dalamnya itu terdapat sebuah pohon yang merupakan lambang kesuburan lingkungan di mana dapat diartikan penghuni alam yang sangat diandalkan dalam menyelamatkan iklim. Batang yang menjulang dan bercabang satu ke atas mengisyaratkan seorang insan yang mengangkat tangannya siap untuk aksi dalam menyelamatkan bumi Nusantara. Yang kemudian warna merah dan putih selain gambar sebuah jati diri bangsa Indonesia, tetapi warna yang mendominasi tersebut menggambarkan sebuah bumi beserta alamnya butuh perhatian. Hal ini lebih terinspirasi dari hutan tropis Indonesia yang selalu dilanda kebakaran. Next. Selanjutnya adalah arsitek sistem. Jadi arsitektur sistem adalah alur dari di mana user untuk memulai lalu melakukan beberapa langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama adalah user mulai, kemudian lanjut, kemudian user datang dan tiba di landing page. Jadi kayak selamat datang seperti itu. Nah, lalu ada menu login dan register. Jadi ada dua opsi itu yang sama-sama nanti menuju ke bagian dashboard. Lanjut. Bagian dashboard ya. Nah, di dashboard ini tuh berbagai macam ada menu-menu sidebar-nya. Di sidebar itu berbagai macam menu seperti ada akun, lalu ada misi, ada pengaturan, dan about. Nah, untuk menu-menu dan dashboard itu isinya seperti apa nanti akan didemokan secara langsung setelah arsitektur sistem ini. Next. Nah, ini sudah ya tadi ya. Sekarang kita langsung ke bagian prototype. Izin tempat untuk melakukan share screen. Oke, udah nampak ya? Jadi ini yang sebentar tunggu, maaf. Jadi ini adalah landing page yang dimaksud setelah user melakukan mulai ya. Mulai itu bisa diartikan bisa membuka website, membuka laman atau membuka address-nya. Jadi di sini landing page-nya yang terdiri dari mengucapkan selamat datang, yaitu ada info mini. Di sini ada bawahnya ada tombol gabung dan lihat tour. Lihat tour di sini artinya memberikan sebuah informasi kecil dari Iklimesia. Nah, seperti yang dikatakan landing page itu terdiri ada login atau daftar ya. Kalau tanya-tanya ini cuman perkenalan doang dari navigasi dari Iklimesia. Misalkan ada yang kebingungan bisa melakukan perkenalan gitu. Perkenalan melalui tadi seperti ini, lihat tour. Apa sih Iklimesia, platform relawan kesehatan lingkungan dan iklim Indonesia? Jadi ngapain aja? Lebih utamanya misinya sosialisasi usia dini gitu. Nah, coba kita melakukan daftar ya. Daftar di sini bisa terdapat ada beberapa cara, misalnya Facebook, Google, atau Twitter, atau bisa juga manual secara mendaftar identitas diri seperti nama, email, dan password. Kemudian sebelahnya itu ada form masuk ya. Setelah kita melakukan pendaftaran, kita langsung masuk. Misalkan ada cara juga lainnya, opsinya banyak, nggak ya seperti Facebook, Google, dan Twitter. Ataupun dengan identitas diri yang sudah dibuat tadi sebelumnya. Kita langsung masuk. Nah, di sini dashboard yang tadi disinggung di slide sebelumnya, yang terdiri dari beberapa menu, seperti akun, misi, pengaturan, dan about. Dashboard ini pengguna disuguhkan oleh sebuah fitur di mana ada statistik untuk melihat
progres bagaimana pengguna itu telah melakukan aktivitas di Iklimesia ini, melakukan misi. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Satria, Iklimesia ini pengguna mendaftar, contohnya berada di region Yogyakarta, maka akan disuguhkan sebuah misi-misi yang ada di Yogyakarta saja. Nah, seperti ini contohnya, sampai di sekitar Malioboro semakin gila, mari gotong royong membersihkannya. Nah, pengguna bisa melakukan daftar atau melakukan ikut berpartisipasi menggunakan ambil misi. Kalau enggak, cancel. Kalau iya gaskan. Partisipasi berhasil. Nah, ataupun misalkan pengguna ingin men-skip misinya, bisa melakukan lewati. Jangan itu misalkan tidak jadi untuk melewatinya. Tapi misalkan tetap iya, ya lewati. Seperti itu. Nah, lalu di mana misalkan pengguna melakukan ambil misinya, yaitu akan di-parsing ke bagian misi. Nah, di sini misalkan telah mengambil tadi misi tanam pohon di Prambanan. Nah, nanti ada di sekilas tanggalnya, jam berapa, lalu masih statusnya masih proses ya. Setelah setelah telah menyelesaikan, nanti akan diberikan history, yaitu misi yang diselesaikan. Nanti ada diberi pemberitahuan, lalu diberi simbol centang. Yang gagal pun misalkan telat ataupun kita sengaja melewatinya, seperti membolos lah bahasa kasarnya, nanti akan diberitahu misi yang gagal, diberi simbol X. Nah, kemudian dari semua ini akan dikalkulasikan dalam statistik, yaitu di sini di pie chart. Itu yang biru menandakan partisipasi, yang merah tidak hadir gitu nantinya. Lalu lanjut, kita telah masuk tadi ke misi ya. Ini sebagai historis dari ibaratnya transaksi dari kita mengikuti misi-misi. Masuk ke bagian pengaturan akun saya. Jadi akun ini untuk mengubah atau mengedit sebuah identitas pengguna itu sendiri. Seperti di sini ada unggah, itu pengguna bisa mengubah foto profilnya, kemudian nama depan, nama belakang, bio untuk sebagai statusnya gitulah, status kayak gitu, seperti itulah, email, telepon. Nah, ini alamatnya itu masih langsung berupa hanya provinsi dan kota kabupaten saja, yang fungsinya untuk membaca lokasinya untuk menyesuaikan dengan misi-misinya. Lalu privasi itu mengartikan untuk melakukan ganti password ya. Jadi ada tadi caranya itu masukkan password lama, password baru, atau ulangi password gitu, seperti itu. Jadi ada 2 tab, ada profil, ada privasi. Lanjut ke bagian, mungkin sudah ini ya, langsung saja ke bagian about. Jadi about ini menyuguhkan pengguna sebuah informasi tentang developer atau pembuat dari aplikasi ini. Ya, yang sejatinya untuk memberitahu atau sebuah apresiasi untuk para developernya, seperti itu. Kemudian apabila melakukan navbar, akun akan tetap masuk akun saya. Kalau keluar akan dibawa ke bagian landing page, seperti itu. Ya, cukup segini demo dari prototype programmingnya. Saya kembalikan tempat kepada saudara JJ untuk masuk kembali ke PPT. Silahkan Mas JJ tutup. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami.
Mas JJ silakan. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan perancangan desain UI yang berjudul aplikasi mobile pada restoran seafood Tak Mantap. Yang pertama akan dijelaskan oleh Bertilla Sharma. Oke, yang pertama yaitu infografiknya. Dalam penelitian ini dirancang sebuah desain UI aplikasi mobile pada restoran seafood Tak Mantap. Desain UI yang dirancang pada restoran seafood Tak Mantap berbasis mobile, berfokus pada penggunaan sesuai aspek-aspek kebutuhan dan kebiasaan dari pengguna. Penelitian ini memiliki beberapa tahapan dalam perancangan antara lain tahapan studi literatur, tahapan observasi, dan tahapan perancangan. Dengan penelitian ini, diharapkan pengguna dapat lebih nyaman dalam mengakses menu dan layanan yang berikan seafood Tak Mantap aplikasi mobile. Dengan adanya beberapa aspek penunjang di atas, maka dalam penelitian ini dirancang sebuah desain user interface aplikasi mobile pada restoran seafood Tak Mantap. Untuk metode penelitian menggunakan beberapa tahapan agar penelitian dapat berjalan sesuai kebutuhan dan meminimalisir kesalahan, yakni tahapan studi literatur, tahapan observasi, dan tahapan eksekusi atau perancangan. Sedangkan dalam metode perancangan digunakan 3 tahapan, yaitu perancangan user flow, wireframe, dan prototype.
tampilan website maupun mobile yang baik dapat menjadikan pengguna merasa lebih nyaman dan tertarik untuk mengakses halaman tersebut. Selain itu, dengan tampilan UI dan UX yang sesuai dengan perpaduan dan kombinasi warna, akan membuat mata pengguna tidak merasa cepat lelah sehingga dapat menekan kerusakan mata yang dapat ditimbulkan dari layar komputer maupun smartphone. Penelitian dan perancangan ini dimaksud agar mempermudah pengguna atau konsumen dalam memahami dan memberikan kemudahan serta kenyamanan ketika mengakses laman tersebut, yakni berupa layanan jual beli makanan berupa seafood berbasis mobile sesuai dengan aspek kebutuhan, baik kebutuhan user interface. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dedi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian utama, yakni bagian metode penelitian dan bagian metode perancangan sistem. Untuk metode penelitian berkaitan dengan sistematika yang digunakan oleh peneliti untuk merancang penelitian tersebut. Dalam metode ini dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahapan studi literatur, observasi, dan tahapan perancangan. Lalu pada metode perancangan sistem merupakan metode yang diterapkan oleh peneliti untuk melakukan perancangan sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dalam metode ini dibagi menjadi 3 tahapan, yakni user flow, wireframe, dan tahapan prototype. Next. Untuk target pengguna dalam aplikasi ini, yakni memiliki target pasar atau target pengguna untuk kalangan remaja hingga orang dewasa. Desain aplikasi ini untuk pengguna yang menyukai hidangan laut dengan berbagai macam jenis hingga pengguna yang memiliki tujuan sebagai pemasok dari hidangan laut tersebut. Next. Kemudian untuk bagian logo. Selanjutnya logo. Di sini kami karena mengambil tema seafood restoran, jadi logo kami sesuai dengan temanya, yaitu seafood. Dapat dilihat pada logo, ada gambar kepiting, ikan, dan lain-lain yang sesuai dengan tema makanan seafood. Selanjutnya ada icon. Di sini icon yang kami gunakan di dalam menu aplikasi kami ada 4, yaitu yang pertama icon gambar menu seafood, yang dimana ketika nanti diklik akan menampilkan menu-menu yang berbasis seafood. Yang kedua yaitu gambar cupcake yang nanti ketika diklik akan memunculkan tampilan dessert. Yang ketiga ada icon minuman yang nanti akan menampilkan khusus untuk minuman yang terdapat pada restoran. Dan yang terakhir tambahan yaitu untuk menampilkan menu-menu tambahan seperti sayur, nasi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riko. Desain untuk seafood ini terambah. Oke, silakan terangkan. Bentar, Pak. Di sini kita mulai get started. Di sini dalam ini kita memasukkan email dan password, terus login. Di sini ada menu seafood. Seafood ada kepiting asam manis dan juga kepiting saus tiram. Kita kembali. Sini ada icon menu, minuman, es jeruk, teh es, sama jus alpukat. Terus ini ada tambahan. Kemudian ada dessert. Ini kita klik kepiting. Sini ada seperti menu kepiting juga. Kita kembali. Sini ada cumi, kita klik cumi. Kemudian di sini ada menu cumi asam manis, cumi lada hitam, dan cumi saus tiram. Dan di sini ada bihun. Dan begitu juga penjelasannya. Terus kita mau memesan makanan, memesan menu kepiting. Kita klik kepiting asam manis.
Di sini pesanannya sudah tertampilkan. Kemudian kita klik cumi, kita pilih cumi dada hitam. Kemudian dia 2 pesanan, dan sekarang seumpamanya kita ingin memesan lagi, kita milih dessert, terus course. Dan pesanan kita sudah terlihat di sini dengan 3 pesanan, yaitu kepiting asam manis, cumi dada hitam, dan course. Dan sekarang setelah selesai, kita coba keluar, terus logout. Ya, Pak. Baik, Mungkin silakan kembali lagi tutup. ke Mbak. Silakan tutup, Mbak Mas. Resti. Oh ya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.